Halo, selamat pagi kawan. Balik lagi ke podcast gue, Batas Podcast. Masih bersama gue, Ardi Batas. Podcast kali ini bakal ngebahas semua yang ada di DC Fandom pas hari Minggu kemarin. Seru banget. Banyak trailer keluar, banyak info-info baru juga. Untuk keseluruhan seru banget. Yang kocak di di event itu mungkin ini Jim Lee muncul hampir semua panel. Itu ngapain coba tuh orang? Buat yang nggak tahu, Jim Lee itu kayak bos editor komiknya DC. Dia entah kenapa muncul hampir di semua panel. Mungkin buat ngeramein ya, karena nggak kayak ngisi slot bintang tamu aja. Terus ada kemunculan pertama dari Walter Hamada juga, yang nggak lain nggak bukan ada bos film dari DC Entertainment. Jadi untuk 1 jam ke depan kali ya, nggak tuh bakal 1 jam kayak kemarin aja, nggak 1 jam kan. Pokoknya untuk podcast kali ini bakal gue bahas DC fandom abis-abisan sampai ke akhir. Jadi nggak ada tema lain nih. Yaudah kalau kayak gitu kita langsung masuk aja ke panel pertama dari DC fandom, yaitu Wonder Woman 1984. Jadi di panel Wonder Woman 1984 kita kemarin udah diliatin trailer ya. Udah banyak lah kita lihat. Nah, untuk di panel Wonder Woman 1984 ini kita dilihatin trailer terbaru yang nampilin musuh di film itu, yaitu Cheetah, yang pas gue lihat bagus juga, mendekati komik banget, benar-benar mirip kayak di komiknya itu si Cheetahnya itu. Terus dari trailernya juga menarik. Sebenarnya di komik juga menarik sih trailernya juga. Terus di panelnya sendiri kedatangan bintang tamu spesial, yaitu Linda Carter. Linda Carter itu yang dulu mainin Wonder Woman di TV series tahun 70-an kalau nggak salah ya. Ya, kedatangan dia. Terus lumayan seru panelnya gitu deh. Terus kita lanjut ke panel berikutnya, yaitu panelnya dari game buatan Montreal, yaitu Gotham Knight. Nah, di game ini yang nggak nyambung sama game Arkham, ternyata diceritain kalau Batman itu mati. Itu kalau kita pikir dari game Arkham Knight, Batman bukannya semacam mati ya di ending Arkham Knight. Nah, ternyata Gotham Knight gak ada hubungannya karena beda developer ya, beda pembuat. Ini kalau Arkham kan buatan Rocksteady, kalau Gotham Knight itu buatan Montreal. Nah, di Gotham Knight itu gamenya masih berputar. Gamenya action juga kayak game Arkham ya. Tapi kita punya 4 karakter yang bisa dimainin. Ada Batgirl, Barbara Gordon, ada Jason Todd Red Hood dan Jason Todd maksudnya. Terus ada Nightwing juga alias Dick Grayson. Terus ada Robin ini awalnya gue lihat dari desain, dari bentukannya gue kira itu Damian. Ternyata pas di WB gue cek itu Tim Drake ya. Robinnya Tim Drake. Dari desain, terus kan harusnya umurnya Barbara Gordon sama Tim Drake kan sama ya. Ini entah kenapa sih Robinnya umurnya kayak lebih muda. Terus tapi sebenarnya kelihatan sih kan, Robinnya Damian kan biasa pakai pedang. Di trailernya dilihatin pakai tongkat ya. Jadi udah Tim Drake banget sebenarnya. Terus dilihatin juga tiap karakter punya mekanik pertarungannya masing-masing, jadi unik. Apalagi kayak si Robinnya Tim Drake, dia pakai teknologi dari Justice League Tower, jadi dia bisa ngilang, bisa teleport juga. Selain dikasih tahu kayak trailer game gitu, diliatin juga kayak trailer game. Jadi ada 2 trailer, yang satu trailer sinematik, satu trailer game. Nah, itu trailer gamenya ngasih tahu gimana cara main in game-nya kayak gimana. Terus di situ juga diliatin kayaknya yang bakal jadi musuh dari game itu adalah Court of Owl. Court of Owl itu kayak Illuminati-nya
kota Gotham ya. Jadi dia ngendaliin Gotham dari belakang. Terus selain diliatin Court of Owls juga kita diliatin kayak pasukan punyanya. Kita diliatin pasukan punyanya si Court of Owls, yaitu para Talon. Jadi para Talon itu yang beku di dalam peti mati. Pokoknya kan mereka juga kayak cuma dibebasin kalau ada misi doang. Jadi gitu deh. Jadi musuhnya kemungkinan besar adalah Court of Owls ya. Jadi ntar si 4 murid Batman ini bakal menggantikan perannya Batman untuk melindungi kota Gotham sebagai Gotham Knight ya. Tapi gue curiga jangan si Bruce tuh di game ntar masih hidup ya. Dia ternyata dikendaliin sama si Court of Owls. Atau kalau dia beneran mati ya dia dimatiin sama si Court of Owls juga. Karena apa namanya? Kayak gitu yang di komik juga kan sempat kayak gitu, si Bruce dikira udah mati sama Court of Owls, ternyata nggak mati. Dia cuma apa ya namanya? Cuma nggak bisa dihubungin aja di event komik Court of Owls-nya yang di New 52. Gue juga ngerasain apa sih ada unsur-unsur New 52 juga di apa namanya? Di trailernya. Jadi nggak sabar karena ini game-nya juga keluar tahun depan 2021. Dia masih pakai generasi game saat ini, nggak next gen ya. Ya itulah isi semua panel Gotham Knight. Terus panel berikutnya, panel Sandman. Sandman kalau kalian tuh itu karakter mistisnya dunia DC. Itu latar ceritanya berubah-ubah. Kadang latar cerita tahun 80-an, kadang masa sekarang. Nah, panel ini tuh selain apa sih namanya? Selain komik yang dibahas, dia juga ngebahas info terbaru dari ternyata dia mau diadaptasi di Netflix. Gue juga nggak tahu, ternyata dia udah ngumumin udah lama, tapi apa namanya, dia ngumumin lagi semacam updatean itu adaptasi Netflixnya. Dibilangin kalau misalkan mereka tuh kayak perbaiki naskah ulang gitu karena apa syuting mereka jadi tunda gara-gara COVID-19. Yang bakal mereka perbaiki itu latar ceritanya nggak jadi tahun 80-an, jadinya masa sekarang. Terus adaptasi juga loose adaptation gitu, dimana bakal ada gender band atau misalkan apa ya, diganti jenis kelamin karakternya di apa namanya, di adaptasi Netflix nanti, seriesnya nanti. Terus gue juga nggak bakal aneh kalau misalnya itu warna kulit aja dirubah, kayak Deadshot kan dirubah warna kulitnya di film Suicide Squad. Terus dia juga katanya bakal mendekati isu sosial di masa kini juga. Si apa namanya, penulis pembuat komiknya Sandman juga muncul di panel itu juga, sama artnya juga, art lagi maksudnya itu pembuat komiknya lah, writernya, terus penggambarnya juga muncul semua, mereka ngejelasin. Ya gue nggak terlalu paham sama Sandman sih, tapi pas gue cuma dengerin, terus yang gue highlight itu ya cuma ya tentang series Netflixnya aja, yang gue paham cuma itu doang sih. Ya udah kita lanjut ke panel berikutnya. Panel berikutnya adalah panel Multiverse 101 di DC Fandom. Nah di panel Multiverse 101 itu dimunculin untuk pertama kalinya bos film dari DC Entertainment, yaitu Walter Hamada. Dia kayak ngejelasin apa dengan kejadian Flash TV series kemarin tuh di event Crisis on Infinite Earth ya, yang ketemu antara Ezra Miller sama siapa satu lagi itu namanya, ya pokoknya dua Barry Allen itu, Grant Gustin itu katanya memungkinkan untuk membuka peluang crossover lintas media kayak kemarin. Jadi ntar nggak usah kaget tiba-tiba misalkan kayak Arrow misalnya tiba-tiba muncul di film Justice League, kali aja kan ya, katanya dia contohnya gitu kayak. Terus dia juga konfirmasi kalau misalkan Batman itu berada di universe berbeda dari Justice League sama Joker kemarin. Jadi Justice League beda universe, Joker beda universe. Justice League itu maksudnya yang BVS ya, Man of Steel juga. Jadi pada beda universe masing-masing. Si Batman itu latarnya tuh di Earth Lion,
Terus dia juga masih baru tahun keduanya dia jadi Batman, jadi masih baru-baru lah, walaupun bukan year zero atau year one, ini year two, tahun kedua si Batman nanti, maksudnya Batman yang Matrix ya, yang diperanin sama si Robert Pattinson itu. Nah, dia juga ngasih tau kalau misalnya ntar di HBO Max nih, ntar bakal kalau ada crossover tiba-tiba yang film muncul di ini, bakal nggak aneh deh yang misalnya di film muncul di HBO atau di TV, bakal nggak aneh deh. Dia pengennya tuh ntar si serial DC yang tampil di HBO Max atau film yang muncul di HBO Max itu jadi tempat nongkrongnya para DC Multiverse. Jadi bakal ada crossover juga. Di situ juga ada, di panel itu juga ada si Greg Berlanti. Greg Berlanti itu yang megang series DC di CW atau cewek CW. Terus ada si Jim Lee juga. Ini Jim Lee muncul juga di sini. Nah, terus si Walter Hamada juga ngomongin Superman Red Son. Dia kayak punya keinginan buat bikin Superman Red Son, atau mungkin aja itu terjadi karena kan sekarang konsepnya udah multiverse nih. Yang penting ketemu sutradara sama story yang pas aja. Dia siap buat bikin Red Son jadi live action juga. Jadi dia kayak ngasih ngetis gitu ya. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba muncul trailer atau muncul berita Red Son lagi digarap produksi ya. Gitu deh. Terus ke panel berikutnya. Nah, ini pinteran nih. Panel Multiverse 101 itu sebelum panel The Flash film ya. Karena kayak ngejelasin multiverse, terus habis itu panel berikutnya The Flash, kayak ada-ada aja deh emang. Nah, di panel berikutnya itu The Flash, kita liatin konsep artnya The Flash ya, nampilin kostum barunya yang lebih mirip Flash di komik, yang katanya dibuat sama si Bruce Wayne buatan Batman. Terus di konsep art terakhirnya itu diliatin di belakang ada Batman, tapi bukan Batman-nya Ben Affleck, tapi Batman-nya Michael Keaton. Batman-nya si Tim Burton tahun 80-an atau 90-an sih, ya tahun-tahun segitu lah. Diliatin dia pakai pakai kostum di belakang Flash, yang kemungkinan yang ngasih kostumnya jangan-jangan bukannya si Ben Affleck, bukannya Batman-nya Ben Affleck, tapi Batman-nya Michael Keaton. Bisa jadi, soalnya di art terakhirnya kelihatan duo mentor sama murid banget itu Batman sama Flash-nya. Terus si Christina Hodson juga, siapa lagi Christina Hodson? Christina Hodson itu kayak penulis naskahnya film The Flash. Dia ngasih tahu kalau The Flash itu satu-satunya kan semua superhero itu punya punya tragedi yang ngebentuk karakter si hero-nya. Nah, The Flash itu satu-satunya karakter yang bisa ngerubah tragedi di masa lalunya. Cuma ntar yang jadi semacam benang merah di filmnya itu The Flash itu bakal kesulitan untuk mengubah masa lalu, walaupun dia punya kemampuan buat time travel ya, tapi untuk mengubah masa lalu itu nggak semudah kembali ke masa lalu doang. Kita lihat katanya yang jadi konsep utama dari film itu ya, filmnya dari film The Flash nanti kayak gitu. Film The Flash nanti diperanin masih sama Ezra Miller yang sebelum muncul di Justice League sama Batman vs Superman juga. Terus mereka ditanya nih, ada Q&A gitu dengan adanya konsep multiverse seperti sekarang. Ditanya tuh semua yang di panel itu ada sutradaranya si Andy Muschietti yang sebelumnya jadi sutradara It, kalau kalian tahu film It, film horor itu. Terus si Christina Hodson sama si Ezra Miller bertiga kan. Nah, mereka ditanya tuh kalau dengan adanya konsep multiverse nih, DC kan sekarang nggak usah mikirin continuity lagi. Pokoknya kalau kalian mau bikin mau bikin cerita, bikin aja, karena konsepnya udah multiverse aja kan. Ntar kalau mau bikin tim segala macam gampang, intinya tinggal cross multiverse aja, cross universe aja. Nah, si Andy Muschietti ini, si sutradaranya, dia ngarep crossover antara Flash dengan Game of Thrones. Ada-ada aja. Itu padahal endingnya B aja itu Game of Thrones. Terus si penulis naskahnya Christina Hodson malah pengennya si The Flash ini crossover sama Batman-nya Robert Pattinson alias Batman si Matt Reeves itu.
yang masih year tuh, jadi ketemu sama-sama rookie superhero ya kan. The Flash juga masih rookie itu dibanding hero lain di universe dia. Nah, si Ezra Miller ini jawabannya malah kocak, dia pengen crossover sama Nicolas Cage. Apa aja crossover Nicolas Cage? Kayaknya maksud dia yang Superman dan Nicolas Cage kali yang muncul di Teen Titan atau Superman Live ya. Superman Live kan apa sih, film Superman yang gak pernah dibuat kan. Dia awalnya bakal diperan sama si Nicolas Cage. Mungkin dia pengen crossover dengan karakter itu. Bisa jadi, gak ada yang tahu juga. Setelah panelnya The Flash, berlanjut sama panelnya. Ini seru nih panelnya. Gue sendiri nikmatin panelnya sampai habis. Yang lain tuh mungkin agak gue skip dikit ya, karena kadang ngomong-ngomong panjang ngalor dulu. Nah, ini panel si Suicide Squad, ini seru banget. Jadi di panel Suicide Squad kita lihat awalnya dibuka sama si James Gunn ya, baca yang mana, James Gunn kali. James Gunn itu si sutradaranya Suicide Squad ntar. Dia juga sebelumnya sampai sekarang tuh masih jadi sutradaranya kalau di film Marvel tuh Guardian of the Galaxy. Nah, James Gunn awalnya cerita dulu, dia cerita sampai sendirian gitu. Dia cerita kalau dia tuh karakter kesukaan dia di di si komik itu si Harley Quinn sama Batman. Terus kayak misalkan itu superhero kesukaan dia tuh. Terus kalau penjahat super kesukaan dia itu si Batmites. Dia sambil ketawa-ketawa, terus dia bilang dia dikasih kesempatan luar biasa banget di pas jadi sutradara Suicide Squad, karena dia dikasih kebebasan banyak banget katanya. Ya kayak pilihan hero-nya juga, dia sengaja milih bukan pilihan hero, pilihan penjahat ya kayak kalau Suicide Squad. Pokoknya dia pilihan karakter yang dia pilih itu kayaknya dia dibebasin banget. Dia terus milih karakter yang gak terlalu terkenal di DC, karena dia katanya pengen kenalin lagi. Terus dia pengen buat karakter tersebut tuh benar-benar kayak yang dari komik tuh benar-benar keluar ke dunia nyata. Katanya ini film salah satu yang ngasih kebebasan kayak gitu. Ini semacam nyindir Marvel atau gimana tuh? Gak tahu juga sih James Gunn itu maksudnya gimana. Nah, terus abis itu dia ngenalin kan, sebelumnya kan kita nggak dikasih tau, kita cuma dikasih tau case aja banyak kan, sini sih itu masuk case nya, tapi nggak dikasih tau orang-orang itu perannya jadi apa. Terus kita dikasih tau kayak trailer, isinya trailer karakter doang. Kita dikasih tau si ini meranin A, si ini meranin B. Luar biasa banget pas kita liatin juga. Terus diliatin juga mereka pakai kostum masing-masing, dan itu kocak banget bener-bener kostumnya tuh. Kan kostum di komik dia banyak karakter dari tahun 80-an sama 90-an gitu. Kalau karakter tahun 80-an gitu kostumnya aneh-aneh, konyol-konyol. Bener-bener diterjemahin dong ke dunia nyata, bener-bener itu kostumnya tuh sama persis dengan di komik, kayak ya bener, mirip banget kayak sedih aja munculin karakter yang gak terlalu kayak Polka Dot Man lah, terus ada Redcatcher 2, terus ada ya pokoknya kalau kalian misalkan nanya baca komik sekarang, itu orang-orang tuh hampir nggak muncul gitu di komik modern ya, karena kayak nggak cocok juga muncul di di era modern juga, yang kayak penjahatnya tuh bentukannya nggak ada yang sekonyol itu. Walaupun kayak karakter kayak Harley Quinn, terus Amanda Waller bosnya Suicide Squad, terus si Rick Flag kapten Suicide Squad juga balik lagi sih di di film ini. Oh iya, Kapten Boomerang juga balik lagi di film ini, mungkin karena Kapten Boomerang tuh konyol juga, sama konyol dengan karakter yang ini. Nah, terus pas waktu diliatin karakternya, pas abis diliatin trailer karakternya, itu satu panel isinya case-nya semua. Jadi case-nya benar-benar muncul di panelnya itu, langsung ramai banget, dan ternyata orangnya pada seru-seru juga. Maksudnya kelihatan pada ikatan dari para pemainnya luar biasa banget. Mereka semua kayak ngelebur, fun gitu. Jadi padahal isinya fun juga. Walaupun mereka kayak ngisi panelnya dengan kegiatan yang biasa aja, tapi kayak seru aja ngeliatin mereka di panelnya. Nah, mereka kayak bikin kuis, terus ngebagi tim mereka dibagi dua. Timnya Amanda Waller sama pemerannya Rick Flag kalau nggak salah. Mereka kayak bikin tim masing-masing, terus ada trivia quiz ini, kayak siapa yang tahu apa, liatin di situ.
Nah terus si pas abis itu si James Gunn langsung nunjukin trailer filmnya. Sebenarnya kalau dibilang trailer nggak full trailer juga, itu ada kayak behind the scene mungkin filmnya syuting filmnya belum selesai, atau karena covid, atau emang mau bentuk trailer begini, nggak tahu juga. Intinya kayak nyatuin behind the scene sama trailer film lah, itu teasernya yang ditunjukin di film itu. Dan lihat juga pas syutingnya juga fun aja. Jadi gimana, nuansanya nggak palsu gitu. Mereka tuh kayak solidnya tuh emang solid abis. Dan entah kenapa itu kan pas lihat mereka satu tim itu dengan kostum konyolnya, gimana ya, kayak lihat orang pakai kostum aneh di dunia nyata kayak aneh-aneh. John Cena aja pakai kostum begitu, terus Polka Dot Man juga benar-benar kaos banget kostumnya. Terus kalau lihat pemain-pemainnya juga banyak pemain dari film Marvel juga, kayak yang mainin Yondu, terus temennya Ant-Man, adiknya adiknya si James Gunn juga main. Adiknya jadi kalau di film Guardians of Galaxy jadi anaknya si Yondu ya. Pokoknya pemain Marvel pada muncul lah di film ini. Mungkin karena udah pada kenal juga. Terus James Gunn juga udah tahu. James Gunn juga pas di panelnya diliatin gemukan juga dibanding, mungkin karena keseringan di rumah ya. Karena sekarang kan susah juga mau keluar, apalagi di Amerika kan angka penyebarannya tinggi. Terus pas abis panelnya selesai di Twitter, si James Gunn langsung nunjukin posternya. Terus sekarang nih orang James Gunn kayaknya emang orang yang kocak kali ya. Gue nggak pernah ngikutin Twitter si James Gunn. Dia nunjukin 2 poster yang perbedaannya cuma topengnya si karakter yang diperanin Idris Elba doang. Lihatnya satu pakai topeng, satu enggak. Apaan sih maksudnya coba? Terus yang gue suka dari karakter Suicide Squad-nya si James Gunn ini, King Shark-nya itu tembem banget, lucu banget, gemuk-gemuk gimana gitu. Jadi kocak, dilihat di posternya juga kocak banget itu. Terus abis Suicide Squad itu ada panel lainnya, itu surprise panel. Di surprise panel itu diinfoin kalau itu panel milestone atau milestone komik. Itu label komik atau line komik buatan DC yang fokus sama karakter minoritas atau grup minoritas di Amerika. Jadi misalnya kulit hitam, mungkin ASEAN juga, mungkin agama juga kayak Islam kan, kayak si itulah macam Bazkan Green Lantern tapi Islam kan. Walaupun dia nggak terlalu ini sama agamanya, dia cuma keluarga Islam doang. Nah terus nggak, mereka nginfoin kalau misalkan mereka bakal luncurin ulang line komik line komik milestone ya. Kayaknya kemarin udah sempet gue omongin yang milestone komik. Oh ya udah sempet gue omongin di podcast kemarin yang PHK besar-besar DC ya, yang Black Label diganti sama milestone. Nah mereka ngasih tau Februari 2021 line komik milestone bakal fix dirilis. Jadi karakter-karakter milestone bakal muncul lagi di komik DC kayak Static ya, atau Static Shock kalau misalnya versi animasinya. Nah selain line komik juga mereka kata lagi lagi pengen produksi film animasi sama film layar lebar atau live action ya. Film animasi juga layar lebar sih, maksudnya film animasi sama film live action ada karakter milestone juga. Jadi supaya di situ isinya lebih warna-warni ya kalau bahasa ininya lah. Jadi warna kulit sama ini lebih warna-warni. Sebenarnya di situ menurut gua udah cukup warna-warni ya dibanding nggak mau banding-bandingin sama film sebelah. Intinya udah cukup warna-warni. Mereka juga DC juga berani gitu, kayak misalkan ngerubah warna kulit. DC berani ngerubah kayak mereka tuh misalkan kesukaannya apa, walaupun sebenarnya
kalau nggak ngebantu di cerita sih buat apa ya. Jadi intinya sih ini Milestone komik itu buat nyenengin SJW lah. Cuma cerita Milestone sendiri sebenarnya bagus juga, jadi nggak ada hubungan sama mereka buat nyenengin SJW juga. Asal cerita bagus dan nggak cuma pengen kelihatan kita ada kulit hitam juga loh, kita ada orang Asia juga, asal nggak cuma kayak gitu doang sih menurut gua bagus-bagus aja. Jadi nggak cuma ini doang, nggak cuma gimmick gitu bikin komik ini. Boleh juga ntar gue baca mungkin 1-2 komik Milestone, tapi paling tunggu reviewnya aja yang bagus yang mana baru gue baca. Intinya menarik seru kayaknya buat dilihat. Terus abis ini ada panel yang cukup luar biasa, yaitu panel dari Justice League Snyder Cut yang keluar di tahun 2021 nanti. Itu ini luar biasa ya. Snyder Cut tuh kayak keinginan para fans buat ngeluarin film lagi karena nggak terima filmnya kurang bagus. Sebenarnya menurut gue ya, film Justice League tuh kalau dibilang buruk banget enggak sih, filmnya tuh biasa aja karena disjointed ya, karena filmnya tuh kayak film yang entah kenapa nggak nyatu aja. Menurut gue ini wajar filmnya kenapa nggak nyatu, soalnya ini ada satu saudara udah syuting, dipecat di tengah jalan, terus disuruh gantiin kerjaannya tanpa disuruh kayak nulis ulang naskah atau gimana. Ya atau gimana tuh ya wajar aja kalau misalnya film Justice League-nya agak kurang nyatu atau gimana. Jadi sebenarnya bukan salah si Joss Whedon atau salah si Geoff John ya. Jadi nggak usah nyalahin si ini sih itu. Film Justice League kemarin tuh emang kesalahan di produksinya aja. Harusnya ya udah dah, mendingan kalau udah kayak gitu, mendingan lanjut dulu sampai si Snyder beres dulu pas kemarin. Jadi Joss Whedon tuh nggak salah, Joss Whedon tuh kayak malah kayak kejebak gitu, dia kayak ketrap di keadaan itu aja. Terus gimana dengan Geoff John? Gue nggak tahu Geoff John itu megang final cut-nya. Yang salah tuh si pemegang final cut-nya lah. Yang megang final cut-nya siapa? Final cut tuh orang yang megang oke atau enggaknya filmnya keluar. Jadi kalau misalkan jadi kalau di istilah film tuh kayak Snyder Cut kan berarti ini director cut ya jatuhnya kan, atau cut sutradara. Kalau final cut tuh yang megang tuh bukan sutradara, yang megang tuh biasanya produser, salah satu eksekutif produser. Nah itu berarti yang satu ya petinggi Warner Bros, kalau nggak DC lah, kan mereka yang megang kan. Jadi orang pada nyalahin si A si B, yang kalau mau nyalahin lah, misalnya mau nyalahin ya yang mencat si Snyder, plus kalau misalkan ternyata yang mencat si Geoff John, semisal Geoff John disuruh orang nggak, kan ada aja kan bos yang nyuruh orang tengah buat main pecat kan, jadi supaya kelihatan kuasanya. Kalau misalnya kayak gitu kan berarti kan bukan salah dia juga, atau yang paling jelas sih megang final cut-nya lah yang salah. Kalau filmnya Justice League kemarin ya, kenapa film yang kayak yang film yang bentukannya udah aneh gitu, yang nggak nyatu, disjoin ya, kalau misalnya bahasa Inggrisnya diokein boleh keluar, kan udah jelas ngaco kan itu maksudnya. Jadi kalau misalnya Snyder Cut itu lebih bagus, kalau enggak ya udah, emang Justice League emang kayak gitu aja. Apalagi kan gak syuting lagi ini filmnya. Terus si Snyder juga bersikeras nggak mau pakai reshootnya si Joss Whedon juga. Dibilang Joss Whedon tuh nggak salah, kalau lu mau pakai aja. Terus yang paling gue lucu dari dia kan liatin trailer, gue inget banget yang Snyder Cut bilang cutnya dia tuh langitnya merah karena ini krisis, tapi ujung-ujungnya pas waktu di trailernya langitnya nggak merah, ini masih pakai langitnya, maksudnya color gradingnya si Joss Whedon kemarin, walaupun kayak agak digelapin sama cerahin detail ditambah-tambahin. Intinya tuh kayak cuma disuruh nyelesain ini doang, kayak cuma nambahin footage doang. Ya mungkin bagus isinya, nggak tahu juga. Terus ya gue nggak bisa nilai sekarang karena ini cuma trailer doang. Terus
Paling yang bisa gue nilai itu si ini doang nih, apa namanya, animasinya si Darkseid ya. Kayaknya dia perlu di rendering dikit lagi deh supaya lebih halus lagi, karena animasi masih kurang halus. Atau karena si Darkseidnya apa ya, pencahayaannya kurang gelap ya di belakangnya. Kan kadang kalau terlalu cerah juga kelihatan kurang nyatu kan CG. Paling yang update yang lebih bagus tuh animasinya si siapa sih namanya, Stephen Wolf, agak lebih bagus, lebih monster bentukannya. Ya intinya banyak footage baru dilihatin juga, terus ada semacam Easter egg juga dari film-film kayak Aquaman, ada film The Wonder Woman juga. Kayaknya sengaja diterus sama si Joss Whedon. Ini kebanyakan ngambil dari deleted scene, sama paling scene barunya CG sih yang gue lihat. Jadi uang yang digelontorin HBO banyak dipakai dari itu. Terus durasinya katanya jadi filmnya jadi 4 jam katanya. 4 jam yang nanti di HBO Max bakal dibagi ke 4 part. Masing-masing partnya itu 1 jam. Jadi 1 jam 4 part, jadi 4 jam film. Terus di panel juga yang utama tuh cuma ada si Scott Snyder. Terus ada cast-castnya Justice League juga. Mereka cuma ngirim pesan doang. Soalnya kelihatan gak live mereka. Apalagi si itu kan Henry Cavill. Kelihatan banget itu lagi di tempat syuting Witcher itu. Walaupun backgroundnya background studio ya. Cuma wah ini kayaknya dia lagi syuting Witcher deh. Di studionya Witcher maksudnya. Cuma mereka masing-masing case-nya ngasih pesan. Paling Wonder Woman kali ya yang ini apa namanya, yang ngasih pesan langsung kali ya. Gak tahu juga. Terus yang satu Easter egg dari trailer yang gue inget tuh lagu dari trailernya yang pakai lagu dari Watchmen. Mungkin ini ya apa semacam Easter egg gara-gara Watchmen kan buatan si itu juga, buatan si siapa sih namanya, bukan Scott Snyder ya, siapa sih namanya, Scott Snyder mah yang bikin ini yang bikin Batman, siapa namanya ya, pokoknya si Snyder ini dia pakai lagu Hallelujah-nya yang muncul di Watchmen. Mungkin kalau kalian ingat itu di adegan Silk Spectre sama Night Owl itu muncul tuh itu lagu. Padahal gue udah seneng itu lagunya, yang Come Together-nya remix buatan si Junkie XL kemarin itu udah bagus menurut gue, nggak kenapa-napa, oke aja. Tapi mungkin karena dia pengen lebih ini ya, mereka tuh kayak God Among Us ya para hero itu, jadi mereka pengen nunjukin unsur dewanya, makanya pakai lagu Hallelujah ya, pakai lagunya Watchmen. Gue nggak tahu judul lagu masing-masing, oke ini judulnya ada Hallelujah, terus yang satu judulnya lagunya ada Come Together ya kayak gitulah ya, apa namanya ya, bagus gue lihat. Jadi gimana, gue ada plus ada minusnya sama film ini, tapi tetap gue tunggu kok buat tahun depan, ntar gue nonton di HBO Max. Cuma 4 part ini, paling kalau misalkan ini 1 bulan aja beres, apa namanya, langganan sebulan beres. Terus abis itu ke panelnya Black Adam yang dibuka sama si The Rock, karena pemeran Black Adam itu The Rock. Lumayan dia ngasih, kebanyakan dia ngasih konsep art sama konsep trailer. Jadi trailernya masih berbentuk konsep art gitu, yang dinarasin sama si The Rock sendiri. Dia trailer konsep artnya diliatin apa namanya, kayak bukan origin ya, kayak backstory karakternya si Black Adam ya. Dia tuh apa, punya kekuatan apa. Terus si The Rock juga ngetis apa namanya di panel itu, dia ngetis ini power scale dunia DC bakal berubah, yang paling kuat nggak bakal Superman lagi. Jangan-jangan ter Black Adam lawan Superman, entah di film mana ya, atau bakal langsung ada. Tapi yang pasti apa namanya, di trailer konsep artnya Black Adam kita liatin para anggota GSA, ada Hawkman, Dr. Fate, Cyclone sama Atom Smasher itu muncul di apa namanya di konsep trailernya. Entah si Black Adam gabung sama apa namanya
JSA atau mereka malah jadi musuh, nggak tahu juga. Soalnya kan kita tahu juga, soalnya Black Adam kan karakter penjahat ya, tapi dia sekarang malah jadi anti-hero sih si Black Adam ini. Jadi mungkin aja kalau misalkan semisal Black Adam ngelawan para JSA ini, keberadaannya di multiverse itu di mana nggak tahu juga. Pas di multiverse 101 nggak dijelasin dia di mana-mananya, apa namanya, si Black Adam tuh satu universe sama Shazam kah atau beda universe nggak tahu juga. Menarik juga, intinya banyak yang dikasih konsepnya menarik, jadi pengen nunggu aja ntar filmnya gimana, sama kayak ini kemarin. Terus abis panel Black Adam itu panelnya The Flash ya, atau Titans dulu, The Flash ya, The Flashnya CW yang season 7. Di panel itu dilihatin apa namanya, cerita apa di panel liatin trailer season 7 itu kayak masih ngajutin cerita season 6. Menurut gue wajar karena apa namanya, itu season 6 belum selesai ceritanya. Harusnya kan endingnya kata lawan Bloodworks ya, atau lawan Red Dead, bahkan kayaknya bakal ngajutin itu dulu. Terus si kayaknya 10 episode pertama mungkin bakal ngajutin season 7, season 6 maksudnya, season 6 kemarin. Terus sisanya baru refokus sama cerita sendirinya season 7 kali ya, nggak tahu juga bakal gimana. Yang pasti apa namanya, si tim produksi si di panel itu ngasih tau kalau setuju nanti tuh apa dia ngasih tahu tapi info yang nggak nyenengin fans kok. Dibilang karena wabah ntar Flash itu lebih fokus sama dialog dibandingkan action, kan jadi nggak seru ya dikasih tau kayak gitu. Tuh kenapa ngasih tau yang seru-seru aja, kalau dikasih tau kayak gitu lah ngapain untuk isi cuma dialog doang, actionnya kurang. Kan ada aja gitu maksudnya ngasih tau kayak gitu, entah pengen diampunin di awal atau gimana nggak tahu juga. Terus abis panel The Flash yang mengecewakan itu dilanjut ke panelnya Titan series yang universe juga beda dari yang lain-lain. Jadi universe CW itu semacam Earth Prime-nya universe DC ya, semacam ya, gue nggak bisa ngasih tau kalau dia itu Earth Prime, semacam Earth Prime-nya. Nah Titans, Doom Patrol, terus Stargirl, terus Swamp Thing itu pada di universe masing-masing. Nah jadi di universe-nya si Titans yang terpisah itu dia kok universe berbeda, gak penting sama universe-nya. Di panelnya si Titans itu munculin semua anggota Titans di sana, jadi semua cast-nya pada muncul semua di panelnya, seru sih. Terus yang cast yang udah mati juga muncul, kayak Donald Troy, pemeran Donald Troy yang mati di season 2 kemarin muncul juga di panel Titans. Terus di situ yang seru tuh infonya di di season 3 nanti Jason Todd akhirnya bakal di Red Hood juga. Dia bakal entah dia ngebuang identitasnya sebagai Robin atau kejadian yang bikin dia jadi Red Hood itu bakal terjadi. Kalau kejadian bakal jadi Red Hood terjadi berarti bakal ada Joker. Dia bakal dibunuh Joker dong kayak gitu. Tapi gak jelas juga. Terus fokus cerita bakal di kota Gotham, di Gotham City. Jadi ya emang gimana, Titans ketuanya gara-gara Nightwings ya, jadinya wajar-wajar aja kalau misalnya tiba-tiba ke Gotham, apalagi ada Jason Todd juga kan, jadi wajar kalau misalnya ke Gotham. Terus cast tambahannya setelah di season 2 kan ada castnya Bruce Wayne, di season 3 ada castnya Barbara Gordon sama Scarecrow bakal masuk jadi cast di season 3 nanti. Jadi gak sabar sih, soalnya gue cukup suka sama ininya Titans, cerita Titans, walaupun kadang bukan kematian lah, kadang dia tuh ceritanya bagus di awal season sampai ke hampir akhir season, tapi penutupnya tuh kurang bagus aja. Kayak di season 3 penutupnya kayak ya apaan sih, yang lawan Batman tapi bohong di season 1, terus season 2 yang si Donald Troy dimatiin, tapi what the fuck banget lah. Dia kan Amazonian ya, harusnya dia punya kayak refleks warrior atau gimana, entah kenapa dia kayak gak bisa refleks gitu, ngindar. Apakah tiba-tiba banget
gimana itu kayak lihat Wonder Woman mati gara-gara dipukul orang dari belakang gitu. Nggak dipukul orang biasa mah nggak bakal mati, tapi mati gara-gara ya kayak kejadian itu. Mana kan Donna Troy kan semacam sidekick Wonder Woman yang punya kekuatan hampir mirip kayak Wonder Woman juga. Kok dia nggak bisa ngindar bagus gitu, maksudnya nggak bisa ngindar serangan dari belakang. Itu bukan serangan sih, ketimpah dari belakang gitu. Walaupun di komik juga cerita mati juga tiba-tiba sih, 11-12 lah, sama di Titans. Kalau di komik itu sama virus atau sama apa gitu di laut kalau nggak salah. Atau perasaan gue dong ketimpah juga apa di komik ya. Pokoknya Donator soalnya karakter cukup lama juga, walaupun di sekarang muncul lagi si karakter Donator. Intinya ya udah ditunggu aja itu Titans gimana ceritanya. Abis itu lanjut ke panel berikutnya, panel Aquaman. Panel Aquaman itu ada si James Wan, sutradara Aquaman 1. Terus di panelnya nggak ada pemeran Aquaman, nggak ada Jason Momoa-nya, jadi berasa kurang ini panelnya. Mereka cuma duaan doang di panel itu, bukan sama si Jason Momoa. Si James Wan duaan sama tim produksi Aquaman juga. Terus dia cerita kayak behind the scene sama keseruan pas waktu syuting Aquaman 1 ya. Terus dia juga bilang apa rencana dia buat sequel dari Aquaman itu bakal lebih serius juga, terus kayak lebih woke atau lebih lebih mendekati dengan kejadian-kejadian di dunia modern. Maksudnya lebih relevan lah ceritanya dengan kejadian di modern. Jadi isu-isu sosial di dunia modern sekarang katanya sih bakal agak dibahas di Aquaman ini. Entah isu sampah atau isu sosial kayak kemarin Black Lives Matter, gak tahu juga. Intinya sih katanya Aquaman 2 tuh bakal lebih serius dibanding Aquaman 1. Sebenarnya Aquaman 1 udah bagus-bagus ya. Terus menurut gue Aquaman 2 ya itu serius banget jangan. Serius bagus, tapi harus tetap fun dong. Yang penting tuh kita juga bisa nikmatin. DC tone serius nggak apa-apa, yang penting tetap masukin nyisipin itulah yang kayak bikin kita pengen nonton. Kan kalau kita terlalu dibikin mikir juga nggak seru. Ya kayak Nolan lah. Kayak Nolan kemarin seru-seru aja kan. Dia serius, cuma tetap ada unsur fun lah yang bisa diikutin. Walaupun Aquaman itu nggak bisa kayak Batman Dark Knight kemarin juga karena kalau dibikin ya. Tapi intinya suka-suka James Wan lah. Menurut gue arahan James Wan tuh udah bagus asal nggak diacak-acak sama orang aja. Nah abis panel Aquaman itu ini panel banyak bocahnya. Itu panelnya Shazam yang tulisannya Shazam. Mungkin ya plesetan dari kata Shazam sama Zoom ya. Itu alasan banyak bocahnya wajar gara-gara ini ya gara-gara ya aktornya Shazam kan aslinya bocah kan si Billy Batson ya. Muncul di situ si aktor Billy Batson. Terus Shazam Family yang jadi gede juga itu siapa sih Mari Shazam atau siapa sih itu muncul juga di situ. Yang jadi Shazamnya juga muncul. Mereka kayak cerita intinya. Terus yang bocah juga tawa kan cerita yang syuting pas Shazam kemarin. Terus mereka juga nginfoin judul dari film Shazam yang bakal apa, jadi sequel Shazam atau Shazam 2 bakal apa. Mereka kasih tau kalau misalnya judulnya tuh bakal jadi Shazam Fury of the Gods, jadi kemarahan para dewa. Cerita bakal gimana nggak tahu juga. Mungkin apa ya, Shazam gue nggak terlalu ngikutin ceritanya ya. Cerita di news itunya juga dipotong di tengah-tengah. Waktu itu masih ceritain awal-awal banget Dr. Savannah aja baru muncul itu di ceritanya Shazam news itu. Black Adam muncul, mungkin ngelawan Black Adam kali, atau ngelawan atau dia ngambil cerita Darkseid War, bukan Darkseid War ya. Iya yang Darkseid War, cerita di Darkseid War yang dimana Shazam itu ngelawan dewa di dalam dirinya. Walaupun yang dilawan di dewa di Darkseid War itu dewanya New Gods. Kan kalau
dewa-dewa yang dipakai Shazam itu yang kayak Solomon, terus Zeus, terus ada Mercury, itu kan old gods ya, atau dewa lama yang dari apa ya, mitos-mitos lama. Kalau dewa baru tuh atau new gods tuh kayak Darkseid, terus kayak Yugakan, itu dewa-dewa lama. Nah, mungkin Fury of the God itu ngelawan dewa di dalam dirinya, cuma para old gods, gak para new gods ya. Kalau new gods ntar muncul itu Darkseid lagi. Darkseid kan udah muncul di Justice League si Snyder. Nah, habis itu kita lanjut ke panel berikutnya. Panel berikutnya panelnya game ya, si Rockstar. Rockstar itu yang sebelumnya bikin gamenya Arkham. Nah, di panel itu ditunjukkan trailer perdana dari game Suicide Squad, apa namanya, Kill the Justice League ya judulnya kalau nggak salah. Ya, dilihatin trailer perdananya, dilihatin apa namanya, dunia kayak gimana, lebih cerah dibanding game Arkham buatan si Rockstar. Oh iya, ini game katanya bukan lanjutan, berada di universe yang sama dengan game Arkham. Entah itu kejadian 7 tahun setelahnya atau berapa, gue nggak tahu. Intinya universe sama. Terus kita liatin ada, yang gue lihat dari trailer itu ada Brainiac juga. Kayaknya sih kenapa Suicide Squad itu disuruh ngebunuh para Justice League itu gara-gara apa namanya, para anggota Justice League dikendalikan Brainiac kali ya, bisa jadi. Terus diliatin para mereka juga nggak kayak Arkham di mana nggak ada pistol, kita nggak bisa pakai pistol. Di sini rata-rata malah pakai pistol. Terus Kapten Boomerang juga hebat banget, itu bisa entah teleport entah super speed kayak musuhnya Kapten Boomerang kan aslinya tuh kalau di komik kan The Flash ya. Entah dia nyuri kecepatan The Flash atau dia anaknya Kapten Boomerang. Kapten Boomerang tuh punya anaknya juga punya super speed juga, walaupun gak secepat The Flash ya. Yang pasti dia juga cepat lari. Kalau dia anak Kapten Boomerang wajar-wajar aja kalau misalkan dia bisa ngelempar boomerang sama bisa lari cepet sih. Tapi belum dijelasin juga gimana. Yang pasti apa namanya, yang dilihatin tuh baru berapa karakter ya. Si Harley Quinn, terus ada si Deadshot. Nah, ini yang gue aneh tuh, Deadshotnya warna kulitnya. Pas di game Arkham tuh kulit putih. Cuma di game Suicide Squad ini kulit hitam. Nggak tahu, mungkin siapanya Deadshot atau Deadshot itu cuma title, nggak tahu juga. Terus selain si Deadshot itu diliatin apa namanya, King Shark juga. Terus diliatin juga si Kapten Boomerang. Ya pokoknya itu deh. Gue nggak terlalu merhatiin satu persatunya. Intinya mereka, terus diliatin juga Superman di sana jahat yang ngebunuh orang. Yang kemungkinan saya dikendaliin sama Brainiac balik lagi. Nah makanya mungkin mereka ngebunuh. Tapi daripada ngebunuh, kayaknya lebih ini deh, lebih pas mereka kayak ini deh, apa namanya, nangkepin aja. Soalnya kalau mereka kebunuh, superhero kan dibutuhkan di dunianya Arkham, kelihatan banget. Kalau ngebunuh Superman berarti Metropolis kehilangan pahlawannya dong. Penjahat super pada bakal liar di kota Metropolis. Makanya nggak tahu juga ntar gimana. Terus hostnya kenapa jadi ngomongin hostnya? Ya udah gue ngomongin hostnya. Hostnya Suicide Squad game ini si pemeran Lego Batman, Will siapa gitu. Gue inget banget dia pengisi suara di Lego Batman, yang jadi Batman ya di Lego Batman. Nah gue nggak tahu dia bakal ngisi suara siapa. Yang gue tahu tuh pemain Smackdown si Samoa Joe ya, dia yang jadi pengisi suara King Shark. Sisanya nggak tahu itu pengisi suara bakal siapa aja. Mereka bakal jadi game itu nanti. Belum diliatin gameplaynya bakal kayak gimana. Kalau pas waktu game sebelumnya tuh game yang Gotham Knight itu udah diliatin gameplaynya, udah ada trailernya. Tapi karena bakal keluar 2021, beda sama game ini. Game ini keluar tahun 2022. Jadi trailernya masih trailer sinematik doang, belum ada gameplaynya sama sekali diliatin. Dan platform mainnya juga next gen semua, PS5, Xbox X, gitu deh.
Jadi ya ini apa namanya, ditunggu aja bakal kayak gimana. Dan ini juga emang walaupun satu universe tapi latar cerita timpang banget emang apa namanya antara game Arkham sama game buatan Rockstar ini nih. Game Suicide Squad ini. Ya gua tunggu aja, pengen tahu juga bakal seru gimana. Lanjut ke panel berikutnya yang seru banget ini panel. Bikin gua nonton berulang panelnya. Gak mau ketinggalan sama detail-detail yang di panel itu, yaitu panelnya Batman yang Matrix, panel penutup di DC Fandom. Nah, di panel itu dibuka sama si Robert Pattinson ya. Robert Pattinson ngebuka panelnya, dia ngomong-ngomong gitu. Terus dia juga kelihatan entah kenapa lebih gelap tuh dilihatinnya, lebih madesu mukanya juga. Wah, si Pattinson begini amat, maksudnya kurang cerah. Padahal mungkin mendalami karakter si ininya banget ya, mendalami karakter Batman-nya banget. Nah, terus habis itu lanjut ke panelnya, itu cuma kayak video pesan doang dari Robert Pattinson. Di panelnya sendiri diisi sama mayoritas Matrix sama host gitu, hostnya kayak dari DC Fandom. Terus dia juga si Matrixnya jawab Q&A juga. Terus salah satu Q&A-nya ada dari orang Indonesia, pas lihat lah, this is Kristen from Indonesia, lah dari Indonesia, ngagetin kan ada orang Indonesia di even DC Fandom. Dia ngasih video message gitu nanya kan. Abis itu si Matrix nunjukin trailer dari si Batman itu sendiri. Kan sebelumnya kan dia udah kayak ngasih tunjuk poster sama ini juga, poster sama logo juga Batman kayak gimana. Terus sebelum panelnya muncul ya, kan panelnya kan muncul sekitar jam 7-an ya, 7 atau setengah 8 gitu. Nah ini kayak udah bocor tuh trailer, gambar-gambar. Nah pokoknya kelihatan banget Warner Bros itu sempat ngehapusin teaser yang bocor itu. Terus akhirnya mereka ngeluarin sendiri teaser, tapi teaser gambar doang. Teaser trailer tetap dimunculin di panelnya si Batman ini. Yang gambar yang dilihatin tuh yang gambarnya si Bruce Wayne doang yang ditunjukin, karena kebanyakan yang di share itu emang gambar Bruce Wayne doang. Karena mungkin Warner Bros daripada ya namanya udah share ya, kalau mau dihapusin semua dia paling cuma bisa ngapus mayoritas doang. Tetap ada yang pasti yang masih klik. Akhirnya daripada klik sama orang lain, akhirnya dia ngelik sendiri, tapi cuma ngelik gambar Robert Pattinson as Bruce Wayne doang, jadi tanpa dia pakai topeng doang. Terus si Matrix juga bilang tolong semuanya sabar ya, tunggu panelnya keluar dulu. Mungkin ngasih tau sabar tuh buat para pembocor ya, para pembocor sialan itu. Apa mereka pada bocorin coba? Biar si Matrix aja gitu yang bocorin di panel nanti. Akhirnya di panel kan ditunjukin trailernya. Pas gue liat trailernya juga seru banget. Terus nuansanya juga noir tuh gitu deh, gelap-gelap gimana gitu. Terus ada cahaya dewa kan kalau kesan noir ini. Terus kelihatan terus si Matrix juga ngejelasin, tapi kelihatan banget kalau misalkan Batman itu lebih ke arah penyelidikan ya, lebih ke arah detektifnya. Walaupun dia pakai kostum kelihatan action kekerasan juga, tapi lebih ke arah penyelidikan, karena musuhnya kebetulan Riddler ya. Riddler kan lebih kayak ke kuis misteri. Dan entah kenapa gue ngerasa ada unsur Court of Owlnya ya di sini, karena katanya si Matrix ini tuh bakal kayak misteri di kota Gotham ini yang berujung dengan korupsi besar yang terkuak dari misteri tersebut. Jadi Batman tuh kayak nguak misteri besar di kota Gotham yang berujung pada korupsi terbesar di kotanya itu. Terus kita lihat juga Riddler kayak ini para pejabat di Gotham ya, apa sih namanya, para pejabat di Gotham dengan tulisan no more lie atau tidak ada kebohongan lagi. Riddler sendiri kostumnya beda sama di komik, karena dibilangnya kan masih year 2 atau masih tahun kedua. Jadi dibilangnya para penjahatnya pun ini pada belum jadi. Walaupun Batman kostumnya udah jadi, tapi para penjahatnya tuh belum jadi penjahat. Kayak Penguin
kayak sekarang atau Riddler kayak sekarang. Tapi menurut gue Penguin udah mirip kok sama sama Penguin yang sekarang, walaupun dia nggak pakai kacamata monokel gitu ya, kacamata satu biji yang ditaruh di mata kiri atau mata kanannya doang ya. Tapi menurut gue dari postur segala macem itu udah Penguin ya, karena Penguin kan mafia penguasa kota Gotham mana, udah mafia lah. Terus siapa sih itu namanya, Gordon, Detective Gordonnya udah bagus, Jim Gordon udah bagus, walaupun ini biasa ganti ras ya jadi kulit hitam, tapi udah bagus dilihatin di trailer juga, walaupun dia nggak apa-apain nih, tapi entah kenapa pas lihat sekilas ini bagus nih. Terus aksinya Batman juga di trailer bagus juga, suka actionnya, suka juga kemarahannya, dan kelihatan banget karena masih tahun-tahun awal dia masih kayak menggebu-gebu. Terus pas dia ngenalin diri, who are you? I am vengeance. Akulah balas dendam. Ya pokoknya dia bilang gitu, keren banget. Itu sebenarnya salah satu quote-nya si Batman sih, I am vengeance, I am the night, I am Batman. Kalau nggak salah di ini Batman animasi zaman dulu ya, yang tayang di TV7 kalau nggak salah ya, atau SCTV. Itu si Batman quote-nya kayak gitu. Itu makanya pas dia bilang I am vengeance, dia wah anjir, luar biasa banget nama trailer Batman. Padahal ini syuting baru 25% doang kata dari keseluruhan film, tapi trailernya sendiri ini udah rapih, udah bagus banget. Entah dia kayak Zack Snyder, kok suka Snyder sih? Entah kayak Zack Snyder yang tipe yang emang bikin adegan yang bakal yang jadi trailer tuh nggak? Kalau muncul di film, ngapain ada adegan ini? Oh ini adegan di trailer. Atau si Matt Reeves itu emang bagus aja. Tapi Matt Reeves sih sejauh ini dari historinya bikin film sih bagus-bagus aja. Jadi nggak aneh lah kalau misalkan ntar film Batman nanti hasilnya bagus. Wajar banget kalau film Batman ntar hasilnya bagus. Karena dilihat dari trailer aja, ini kayaknya film yang pantas untuk ditunggu. Bakal tayang kalau saya 2021 kan deh, tahun depan. Jadi nggak sabar banget nih. Dari semuanya mungkin yang paling gak sabar rilis lebih ke arah Batman ya. Walaupun ini Batman itu ceritanya solo ya, dia nggak beda universe, tapi menurut gua udah cukup bagus. Ini ini trailernya. Terus dia juga pakai, walaupun dia pakai kostum kostum tapi nggak kelihatan aneh kan ya. Dia benar-benar anggap aja inilah membumi sih, nggak tetap kelihatan militeristik gitu. Terus si Carter Penguin juga kayaknya lebih ke arah ini apa sih namanya, dia walaupun mafia tapi lebih ke arah pejabat kayak di kota Gotham gitu. Terus si Bruce Wayne juga emo banget, dia kayak suka-suka dengan gelap-gelap kan. Kelihatan dia masih, yang kata gue sendiri, masih penuh dendam, masih semangat buat jadi Batman. Sebenarnya sampai sekarang juga masih semangat sih, tapi maksudnya atau dia masih dipenuhi kemarahan dengan kematian orang tuanya gitu. Catwoman juga dimunculin di trailer ini, kostumnya sih bentuknya kayak kucing, dia masih pakai kupluk kayak pakai kupluk kayak maling, cuma bentuknya kayak telinga kucing gitu. Ya seru-seru aja, pokoknya seru banget lah lihat trailer ini. Gue nonton beberapa kali juga, seru. Dan mungkin panel yang gue nikmatin itu selain Batman yang sekarang juga, ini panelnya Suicide Squad juga seru. Ya 2 film itu aja tuh kayaknya yang menarik buat ditunggu, tapi ya Batman ini nggak sabar emang pengen nonton. Ya mungkin itu semua panel di DC Fandom yang bisa gue bahas, karena udah habis semua panel udah gue bahas. Terus seru-seru, untuk sekarang seru, nggak mau banding-bandingin sama studio sebelah. Intinya ini kan acara DC, wajar mereka kayak bakal jadi wah banget. Bagus menurut gue kalau DC bisa maju dengan rencana-rencana film mereka ini. Semoga sih lancar aja ya, nggak kehambat kayak universe kemarin. Jadi menurut gue emang DC itu daripada ngikutin continuity atau cinematic universe satu biji itu,
Nggak usah kayak yang copy paste keberhasilan orang. Dan se-multiverse ini dengan cerita solo masing-masing juga udah seru. Yang penting kan dapat duit banyak kan, bukannya yang penting team up kan. Kalau dapat duit banyak kayak Dark Knight kemarin juga, itu udah bagus kan. Harusnya ingat, bikin film tuh cari untung men. Warner Bros, film tuh cari untung. Tapi dengan cerita yang bagus juga, jadi menurut gue udah oke DC fandom ini. Gue tunggu ini pada hasil jadi bakal kayak gimana mulai tahun depan. Semoga keuangan gue juga lebih bagus tahun depan, karena di 2020 ini udah hancur banget, udah kacau banget ya, karena wabah. Terus ya udah akhirnya udah jangan ceritain masa pribadi gue di podcast. Ya udah, kalau kayak gitu kita lanjut ke rekomendasi. Masih ada rekomendasi. Ini udah 1 jam, oke lah, pas kan 1 jam. Jadi di rekomendasi gue kali ini gue bakal ngebahas yang bakal gue rekomendasiin ini tuh pada nonton deh film-filmnya Nolan. Karena pas gue lihat orang-orang ternyata masih banyak yang belum nonton film-film Nolan. Nonton nih film-film Nolan, karena kan Tenet kan mau keluar nih, film Nolan terbaru. Kalau misalkan beneran bioskop buka September mungkin bakal keluar di Indonesia. Tapi kalau bioskop masih belum buka ya sabar-sabar aja. Intinya Tenet tuh udah diniatin didistribusin ke Indonesia. Cuma sayangnya Indonesianya kan belum siap karena dengan keadaannya sekarang. Tapi gue nggak tahu apa September bakal udah siap juga atau enggak. Intinya pada tonton itu film-filmnya Nolan, gue rekomendasiin karena bakal paham Nolan tuh kayak ada keunikan gitu di filmnya. Dia tuh lebih kayak, pada sadar gak sih kalau di film Nolan tuh selalu ngebahas konsep waktu. Konsep waktunya tuh kayak gimana? Misalkan kayak di film Memento, dimana filmnya itu diceritain waktunya tuh nggak lurus, timeline tuh nggak lurus, maju mundur gitu. Maju mundurnya juga ada yang maju, ada yang mundurnya benar-benar mundur, ngeriwain filmnya. Kalau Memento ya. Terus ada juga kayak Interstellar, apalagi Interstellar mah time dilation. Terus Inception juga time dilation juga. Jadi pas kita makin tidur dalam mimpi 5 menit jadi 1 jam, 1 jam jadi 1 hari, segala macam lah kayak gitu lah. Terus kayak filmnya Prestige itu kayak ini ya, dalam waktu gitu. Kayak apa ya, banyak flashbacknya kan, waktu sendiri kan flashback kan waktu ya. Jadi flashbacknya tuh kayak mereka baca catatan, pas di dalam flashbacknya itu mereka baca catatan lagi, jadi ada flashback di dalam flashback. Kayak Inception aja ada mimpi di dalam mimpi. Inception sendiri tuh ada unsur uniknya selain time dilation, slow motionnya juga. Pada perhatiin ya kalau misalkan Inception itu setiap diliatin si anaknya itu selalu slow motion. Tapi pas waktu si Kobe kayak ketemu anak-anaknya, akhirnya ketemu anak-anak, itu nggak slow motion lagi. Pas udah pada nunjukin wajahnya, waktu kayak normal lagi. Kayaknya ini cocok nih buat dibahas buat di video ya. Ntar deh gue bahas abis video kali ini. Ntar gue bakal bahas di bentuk video di YouTube. Kan kalau podcast kan, podcast ini jangan lupa ini ada di Spotify sama Google Podcast juga. Jadi pada cek ya di sana. Kalau misalkan pada pada dengar, silahkan pada cek di situ Spotify sama Google Podcast. Tapi kalau pengen denger di YouTube juga nggak ada masalah. Soalnya kan di YouTube juga sama aja kan, gue nggak ada edit apa-apa. Silahkan aja, nggak maksa. Terus kalau ini lainnya rekomendasi lainnya bacaan bentar lagi bakal keluar, 2 hari lagi kalau nggak salah, atau masih seminggu lagi bakal keluar komik Three Jokers yang nyeritain original cerita dari 3 Joker. Walaupun nggak tahu benar original cerita atau ke arah kenapa si Joker ada 3 ya, belum jelas, belum diceritain bakal kayak gimana ceritanya. Pasti fokus cerita bakal ke 3 Joker yang muncul di komik DC. Terus yang pasti besok keluar tuh ini ya, film animasi Superman Man of Tomorrow. Ini film animasi yang ngebuka universe di dunia
animasi DC. Jadi universe kemarin kan udah hancur nih. Universe yang apa ya kemarin, Apocalypse War itu udah hancur kan. Nah sekarang universe baru, ini si Superman Man of Tomorrow, ditonton aja. Menurut gue ceritanya bakal kayak Superman Earth One ya. Ada komik namanya komik Earth One. Nah ini kayaknya ceritanya ngambil dari Superman Earth One ini. Ada Martian Manhunter juga, gue liat trailernya. Silahkan ditonton, silahkan itu rekomendasi gue. Yaudah kalau kayak gitu, segitu dulu ya podcast kali ini. Buat yang suka dengan podcast gue hari ini, silahkan di-share podcast ini. Kalau kalian nonton versi videonya di YouTube, jangan lupa di like sama di komen kalau kalian ada yang pengen dibahas juga. Di podcast sendiri itu gue tulis alamat Twitter gue, silahkan dicek aja alamat Twitter gue. Jadi kalau misalnya mau ada apa-apa, boleh langsung mention gue di Twitter, ada yang pengen dibahas apa, silahkan. Ada mau diskusi, silahkan di subscribe di semua podcast gue, di Google Podcast atau di Spotify kalau kalian pengen dengar podcast gue. Tapi kalau misalnya kalau pengen lihat di YouTube pun silahkan subscribe juga di YouTube untuk lihat update terbaru dari film, komik. Walaupun belakangan ini gue kurang bahas film ya, tapi nanti gue bahas film yang Nolan nih. Oke, kalau kayak gitu sampai ketemu di podcast berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Dadah kawan.